How to create iOS apps. Daripada capek-capek ngetik, mendingan kita ngobrol sama Mike. Dia udah berhasil bikin aplikasi yang apik dan ciamik. Dia juga berhasil bikin organisasinya naik dan dapat achievement yang baik. Yuk, ngobrol sama Mike. Halo Mike. Halo, Sir. Udah lama Halo, nih. halo. Ya Michael ini dulu murid saya, tapi udah lama banget nih nggak ngajar. Karena waktu itu kayaknya dia pindah gitu kan. Tapi ini kemarin pas saya lihat-lihat lagi di LinkedIn-nya, di Instagram-nya, ternyata Michael udah mulai berkarya nih, mulai explore potensial dia gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Michael you can tell us a bit about yourself. Okay, so hi guys. I as Sir Chris udah kasih tahu, I itu dulu murid Sir Chris pas I di P8. Terus I kan nggak selesai A levels, I langsung transfer ke college di US di Diablo Valley College. Habis itu I planningnya sih 2 tahun di college, terus lanjut ke uni transfer ya. Tapi ya sementara itu, I itu mencoba kayak banyak hal, mencoba banyak hal kayak misalnya selama di divisi itu bukan cuma aku kayak belajar doang, tapi juga kalau bisa kayak network sebanyak-banyaknya orang karena kan terus terang sekolah sana mahal, Sir. Jadi ya harus harus dimanfaatkan Manfaatkan. sebanyak-banyaknya. Benar Terus banget, juga ya. benar banget. Benar. Wah, keren. Jadi Michael ini masih harusnya study di US, cuma karena lagi pandemi ya. Jadi ini lagi di Indo ya. Iya, Tuh, iya apa lagi di Indonesia. majornya lagi, Mike? What did you take? Sebenarnya namanya sih EECS, Electrical Engineering and Computer Science, tapi aku lebih fokusnya ke Computer Science ya. Tapi Oke. nama majornya tuh EECS, EECS. Ya, oke. Itu pun Ya. nanti akan kita ngobrol nih nyambung ke arah situ, nyambung ke arah computer science. Kita langsung denger ya, ada beberapa hal dari Michael nih, dan ini emang keren-keren. Kayaknya sih buat anak-anak muda yang nonton nih, mungkin di zaman-zaman kalian nih, generasi kalian nih, harusnya masuk nih ya. Jadi kalau kalian punya passion ke arah sini, boleh didengerin. I think the first one is that what I saw in your Instagram itu, kamu punya something called binary origin. Ya. Oh ya. Can you tell us a bit tuh, apa tuh binary origin all about? Okay, so it's called kayak Binary Origin itu tuh kayak company yang kayak I bikin pas 2019 awal. Terus sebenarnya tuh bukan kayak sebenarnya tuh cuman kan I udah belajar kayak pernah bikin application di App Store kan. I udah punya kayak so far sih udah ada four applications published in the App Store. Wow. Mungkin awal-awal the first two tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kan the last kayak mungkin I belajar sampai the third one bisa sampai masuk ke global top 153 Wow. kayak arcade di App Store, namanya Trailing Line. Sama juga satu lagi yang terakhir itu Walletware, itu nggak masuk top charts tapi reviewnya di United States saja udah sampai 61 ya so far. Dan itu kalau if you're a software developer you pasti ngerti seberapa susahnya bisa review gitu. Iya. Karena Wow. orang-orangnya belum tentu review. Dan Wow. dan itu tuh pertama kalinya app yang aku pakein in-app purchase. Mhm. Dan itu ya lumayan lah, pokoknya lumayan lah dapat sebagai college student. Wow. Dan sebenarnya Binary Origin tuh buat 4 application itu yang I bikin, yang I develop sendiri. Tapi belakangan ini I kepikiran selama pandemic ini nih, saya lagi mikirnya kayak saya gabut, saya mau ngapain ya? Saya mau ngapain lagi ya selain belajar, selain apa? Jadi planning aku mungkin aplikasi-aplikasi itu mungkin dalam nama aku aja gitu, kayak under Michael Gunawan aja. Dan Binary Origin ini aku ubah planningnya nih di masa depannya, lagi ubah menjadi menjadi kayak software development sama graphic design services buat orang-orang yang butuh. Misal kayak kalau kalian yang bikin bisnis, kalian butuh desain atau butuh software website, nah bisa kontak. Dan itu kayak kita bisa high quality banget kayak this development-nya. Nanti kita akan lihat juga ya di Instagramnya, kalau kalian lihat ada banyak kayak services yang sekarang ditawarkan. Dan saya juga di situ lihat ada beberapa portfolio. Saya juga di situ lihat desain-desainnya udah semakin oke banget. Dan sebenarnya ini keren banget, justru waktu pas awal tadi Michael bilang, I develop a software gitu. Wah, kayaknya keren banget gitu, bikin aplikasi gitu. Bahkan ada 4, dan bahkan 2 diantaranya itu masuk, yang satu masuk global top ya, yang satu juga udah dapat review yang oke.
What are these Yeah. application all about? All these four. Oh, okay. So the first application yang I publish for the first time itu Sales Direct namanya. Itu tuh sebenarnya cuman kayak sales tracking sama inventory tracking gitu loh buat Oke. bisnis. Oke, buat Itu yang ya, pertama. oke. Dan itu ya itu lumayan lah, tapi ya nggak seberapa ya dibanding yang ketiga keempat, ya kan. Terus Oke. setelah itu aku kayak beberapa 8 bulan berapa ya, setelah 8 bulan lupa aku. Kan belajar jadi capek kan, jadi harus bisa balance juga. Mhm. Setelah 8 bulan, aku berhasil bikin namanya MathCount. MathCount tuh application kayak Quizmath doang, cuman quiz. Kayak Ya, misalnya ya. basic operations, algebra gitu. Dan itu juga itu juga kedua, itu lebih mending daripada yang sales direct pertama. Oke. Dan itu pendapatannya cuma dari advertisement. Jadi ya bisa dibayar nggak gitu banyak lah. Mhm. Cuma dari iklan, AdSense, Google AdSense. Tapi ya oke lah. Terus aku ketiganya aku bikin application namanya Trailing Lines. Itu tuh sebenarnya cuman arcade kayak main-main naik dapat poin gitu. Oh, game Bisa arcade lihat kecil gitu. ada di Instagram Binary Origin kalau mau cek. Terus kayak itu sebenarnya app gitu doang. Terus sumber advertisement sumber revenue sih dari advertisement juga itu, nggak ada in-app purchase. Dan yang paling staggering menurut aku sih pas application itu bisa nyampe global top 153 Wah, itu, ya. saya juga agak bingung jujur. Itu kayak senang juga lah ya. Ya, ya. Jadi waktu itu kok nggak salah dalam minggu pertama ada 2.000 orang yang main gitu. Jadi kayak Wow. itu sih senang lah. Jadi kayak senang. Terus for trailing line, terus oke dong. Terus habis itu aku break nih kayak setahun selama college, apalagi sampai pusing kan college, stres. Terus tahun ini aku publish lagi the next app, Walletware namanya. Ini tuh kayak personal budgeting and finance. Ini tuh app yang kayak aku fokus udah lama banget gitu. Aku mau bikin sebagus mungkin. Walletware itu kayak ya buat kalian, apalagi kalau misalnya college student yang nggak punya duit, yang misalnya suka spending yang berantakan, nah itu bagus banget buat bisa kayak nge-tracking gitu loh. Controlling Tracking juga income, ya. tracking expense, ya. Itu harusnya juga ada graph-nya, ada statistics-nya yang bisa ngebantu kalian gitu buat manage your finances. Dan ini tuh yang pertama kalinya kayak fokus buat penjualan in-app purchases. Yang kayak ada option misalnya kayak basic $2, terus pro $3 misalnya kan. Ya, Walaupun ya. 5.000. Aku jujur pertama kali app 1, app 2, app 3 itu kayak app 1, app 2 especially kayak susah banget dapet review. Kayak bikin app mungkin bisa, cuman Ya, marketing itu susah banget loh. Kayak mau bikin app sebagus apapun, kayak kalau lu nggak bisa marketingnya juga ya udah percuma gitu intinya kan. ya, betul, Jadi betul, ya betul. aku juga belajar gitu dari awal. Kayak awal sebenarnya nggak ada apa-apanya juga. Pertama nggak ngasihin apa-apa, nggak ya begitu. Terus kedua juga nggak dapat apa-apa. Terus ketiga juga ya bisa dibilangin lumayan. Terus yang keempat, nah ya lebih lumayan lagi. Iya. Oke, Gitu. oke. I think what can I learn here is bagaimana Michael tetap ya mencoba walaupun sempat break, tapi di sini saya lihat Michael coba satu, kedua, nggak menghasilkan apa-apa gitu ya kan. Tapi ya udah dia coba lagi dan kalau tadi kita lihat aplikasi-aplikasinya agak sedikit berhubungan lah dengan passionnya Michael ke arah sana ya, ke arah finance, ke arah budgeting, ke arah sana. Bahkan tapi ada satu juga tadi yang tentang game. Tapi akhirnya booming gitu kan, karena emang dia menekuni aja gitu. Sekali lagi di sini saya mau tekankan bukan masalah dapat uangnya gitu ya, dapat reviewnya. Tapi ya memang bagaimanapun Yeah. saat kita melakukan passion kita, hobi kita, terus kita di-recognize ya pasti seneng. Dan itu kan membuat kita juga tambah semangat gitu kan. Oh, kita bener nih Iya. berarti gitu kan. Berarti kita juga akan terus exploring our talents gitu. Nah, sampai Tapi tadi sempet juga down banget sih, Sir. sempat down ya, pasti Sempet down bener. pas yang pertama F2 gitu kayak jujur Nggak ada pikiran aku hasilnya tuh kayak gini. gitu ya. Yang pertama yang udah capek-capek, nggak dapet, itu download itu biasa aja. Iya, Terus iya. dapet aja kagak, dapet aja kagak, kayak ya gimana ya, ngapain gue Iya, biar iya, capek-capek pasti. gitu loh. Terus Ya. pas saya bikinnya yang kedua sama juga, mirip-mirip lah kira-kira. Iya, iya, Terus pasti tapi itu. tapi intinya sih apa yang Sir Christian tadi bilang kayak bener sih, kayak harus nekunin aja gitu. Kalau passion ya harus lanjut gitu. Jangan sampai fokusnya cuma karena misalnya pendapatan, atau fokusnya cuma karena misalnya review atau apa. Tapi kayaknya kalau if you like it, then do it. Betul, betul, setuju. Saya juga sering bilang di video-video sebelumnya bahwa konsistensi adalah kunci gitu. Karena kalau cuma ngelakuin sekali, 2 kali terus give up, ya you will never know gitu. Tapi kalau terus, ya pasti akhirnya lama-lama bisa minimal berhasil buat diri sendiri gitu atau mungkin buat surrounding gitu, nggak usah sampai besar gitu. So I think that's one thing from Michael about Binary Origin about app developer gitu. Nanti kita akan coba lihat juga
Tapi ada kedua juga nih yang saya lihat kemarin di LinkedIn bahkan itu yang udah lebih formal nih gitu, udah lebih profesional nih gitu kan. Walaupun mungkin sebelumnya nih Michael dulu juga sempat di OSIS gitu waktu SMP juga cukup aktif. Jadi mungkin dia juga emang terus berorganisasi nih ya sampai akhirnya sekarang di college ya. Kemarin namanya itu Developer Student Club ya. Ya. Oke, what is this all about this second thing, Mike? Oke, so pas I pertama kali masuk Diablo Valley College itu kan di California, US. I itu kayak bukan I itu fokus I itu pertama mau coba network lah, fokusnya kayak networking lah. I itu pengen kayak make sure I utilize this time kayak the first 4 years of my life Ya. sebelum I misalnya harapannya dapat kerjaan di sana atau bikin bisnis hopefully. I thought I want to make sure to use the opportunity as well. Terus jadi I sama teman-teman I sama satu teman I anak SMART 1 itu loh, sorry. Oh Anak ya. SMART 1 bareng-bareng kita bikin company namanya bukan company, sorry, bikin klub namanya DVC App Dev. Dan itu tuh kayak klub buat namanya kayak seakan-akan kayak the premier app development club of DVC. Jadi itu tuh kayak klub di mana kayak orang-orang apalagi kayak yang mau computer science major, electrical engineering, data science semuanya tuh kayak ikut divisi App Dev buat belajar. Dan kita tuh bukan cuma belajar doang, tapi kita juga bikin project. Kita punya 2 project last semester. Itu I sebagai Vice President of Software Engineering ya tahun semester lalu. I bikin kayak 2 project, namanya satu newsletter application buat orang-orang yang mau misalnya dapat kabar-kabar gitu. Kerja sama divisi juga official lah. Sama kedua itu scavenger hunt. Scavenger hunt itu basically kayak application di mana kita bikin aplikasi kayak kita taruh QR code banyak di sekitar kampus supaya pas orientasi anak baru dipakai divisi buat orang-orang supaya keliling kampus itu. Habis itu jujur banyak orang di divisi itu yang kayak bayar terus terang bayar sekolah, tapi kayak dia nggak tahu banyak fasilitasnya. Kadang-kadang dia emang nggak pernah kemana-mana kan. Jadi orientasi itu kita mau fokus supaya murid-murid kita juga ada purpose juga. Gitu ya? Bukan cuman bikin app asal-asalan abal-abalan yang jadi nggak ada gunanya. Kita juga mau fokus buat our purpose gitu. Jadi kita bikin app itu di mana orang-orang yang anak-anak baru pas fall semester baru ini bisa keliling-keliling kampus. Terus QR code buat ambil next mission dan indirectly mereka juga belajar divisi kan, belajar sekitar kan kampusnya. Wow, keren sih itu, keren banget sih Mike, keren banget. Karena benar karena mungkin kalau bagi saya sendiri gitu kan, saya sih kayak nggak kepikiran ke arah sana. Cuma mungkin emang karena Michael interest-nya di arah sana, software, application, sehingga akhirnya Michael come up with the solution. Oh ini anak baru seperti ini. Dia lihat anak baru tuh, anak divisi tuh seperti ini. So I think they need this. Akhirnya Michael come up with this project gitu ya. Kalau yang pertama tadi newspaper berita-berita tentang college gitu. Oh, itu newsletter. Newsletter itu kayak sebenarnya newsletter itu kayak cuman masukin email terus kayak kita kirimin kayak weekly email, dan itu utamanya kita sih kayak supaya murid-murid kita di klub member, kita punya kayak backlog member kan. Kalau nggak salah last semester ada 40 orang yang ikut klub kita. Dan kita juga mau make sure mereka bukan cuma kita dong yang kerja gitu loh. Kita mau make sure mereka belajar kan. Jadi bukan cuma kita bikin produk, tapi kita juga mau mereka involved in that part of the project. Jadi mereka belajar, mereka bikin, dan mungkin we start with a simple project. Itu I bisa bilang very simple sih newsletter. Kayak you taruh email terus kita kayak punya komitmen for the next 6 months buat kirimin kayak berita-berita tentang misalnya software engineering. Misalnya ada event apa yang kalian bisa datengin gitu sebagai divisi gitu. Ya kayak gitu sih buat newsletter. Wah, ini keren sih. Tadi juga saya ada sempat lihat juga, berarti di mana tadi Michael bilang bukan hanya datang buat belajar, bukan hanya orang-orang ini doang yang bekerja gitu kan, tapi mereka pun yang member of the club akhirnya juga bisa dapat something useful dari the club gitu ya. Oke, terus tadi kemarin sempat dengar juga nih dari Michael bahwa akhirnya ada sedikit penghargaan nih ya untuk si developer study club ini nih, ada sedikit achievement nih. Apa nih Mike achievement-nya nih? Oke, mungkin Sir tahunya dari LinkedIn kali ya. Iya, LinkedIn. Ternyata dari LinkedIn kali ya. Jadi kepo-kepo lewat LinkedIn. Jadi divisi app development ini kan udah lumayan banget nih for the first semester. Terus kita tiba-tiba kayak Google developer kayak panggil kita Google developer ya. Google developer tahu lah ya. Google developers, namanya Google developers. Terus mereka tawarin karena mereka lihat kayak divisi app dev ini sebagai premier app developer on divisi gitu ya. Mereka tawarin gimana kalau kalian mau jadi a part of us. A part of developer student club. Itu tuh under Google. Ada banyak kok, kayak bisa dibilang ada
developer student club MIT, ada developer student club Berkeley, Oke. UCLA gitu-gitu. Ya, Pokoknya yang oke. ternama-ternama lah ada Ya. juga di sana. Oke. So you'll Terus be part of ditawarin, it. iya kita sekarang udah part of it, Wow. Dan bukan cuma itu, kita juga ada interview juga, sir. Jadi kita ada interview, kayak ngomongin tentang manajemen kita gimana, kayak divisi developer, kayak klub aku tuh kayak bisa dibilangin kayak kita fokus bukan cuma misalnya bikin project atau enggak bukan cuma bikin membership atau bukan bikin mereka belajar, tapi kita juga mau fokus bahwa manajemen kita tuh bagus. Oke. Manajemen kita tuh kayak seakan-akan di mana semua orang yang kerja yang ikut sama kita bisa jadi vice president of operations, vice president of software engineering gitu-gitu. Semuanya pada tahu tugas mereka ngapain. Dan ini tuh kita mau basically mau simulate ourselves in like big companies gitu loh. Kita nggak mau kayak kita tuh mau separate ourselves from other student clubs yang cuma student club lah ya kan. Kita maunya tuh kayak as if kita in a startup environment yang di mana-mana semua orang udah tahu tugasnya apa dan itu jelas. Keren sih, I agree that, I mean benar beberapa student club ada gitu, walaupun udah keren banget gitu dengan kamu menginisiasi student club itu udah keren. Bahkan di sini Michael dan temannya tadi mau apa ya lebih gitu, you aim further, bukan hanya bikin satu klub doang, tapi he make sure the member can learn something and the management, the system itu bisa seperti big company bahkan tadi kata Michael. Ini bagus banget karena di college, di university itu memang adalah saat-saat di mana kalian memang harus explore yang kayak gini-gini nih. Jadi nanti pas kalian ke dunia kerja itu nggak kaget gitu. Mau kalian langsung jadi manajernya kayak mau jadi di bawah kayak mau jadi director, tapi kalian udah used to this kind of organization. Di mana semua orang punya tanggung jawabnya masing-masing, semua orang punya line of work gitu kan, report ke siapa, projectnya apa, and so on and so on. So I think this is very good coming from Michael, bukan hanya masalah student club-nya, tapi juga plus ada di situ sistem manajemen yang bisa dipelajari oleh members-nya gitu. Oke, that's a very good story, Mike. I think it's also a new story for me here. Belum pernah ada yang ke arah sana. Jadi teman-teman nih yang nonton, kalau yang passionnya ke arah software, app developer, and so on, boleh diikuti jejaknya Michael. Dan mungkin nanti boleh dicek IG-nya Michael juga, gitu ya. Mungkin last question nih adalah, what tips can you say, Mike, for those young people yang dia baru mau coba nih berkarya, mau coba explore their talent gitu. Itu pertanyaannya bagus, sir. Kayak misalnya tips apa yang bisa aku kasih? Aku bisa bilang kayak kalian, apalagi yang SMA SMP gini, kalian harus coba. Misalnya kalau kalian mau punya passion, misalnya misalnya pengen bikin apa, misalnya pengen bikin company gitu, misalnya pengen bikin consignment store kayak mau bikin catering company kayak mending kalian bikin aja langsung, nggak apa-apa, beban hidup kalian belum banyak gitu loh ini ya, kan beban hidupnya belum banyak lah ya kan. Jadi kayak mendingan kalau kalian misalnya bisa balance A level sama aji misalnya kalian merasa bisa, daripada kalian nganggur tidur-tiduran di YouTube gitu, YouTubean sampai malam, TikTokan. Nah mendingan kalian bikin aja, belajar new skills. Ya misalnya aku dulu udah belajar kayak iOS development dari kelas 7. Jadi jujur aja aku kasih tau aja ya, aku berterima kasih. Aku sebagai kayak Michael 2020 ini kayak berterima kasih banget sama Michael 2015. karena udah kayak lay the foundation gitu loh. Dan ini tuh bukan cuma bikin aku berterima kasih, tapi juga bikin aku value education gitu loh. Karena banyak banget orang yang kayak teman-teman Ai juga banyak yang kayak bilang education sebenarnya gak penting, yang penting itu networking. Kayak kalian sekolah itu buat kenalan. Emang bagus, aku setuju banget. Dan makanya itu Ai ngomong sih for everyone, mendingan kalau kalian mau fokus ke this industry, mendingan udah go for it aja, belajar aja kalau mau belajar aja. Belajar dulu. Ya, I really agree with that with Michael. Dimana betul di sekolah itu kita belajar benar knowledge, tapi IGCSE, A-level, UN, apapun itu tuh memang nggak cukup gitu. Tetap aja nanti di akhirnya you have to build your skills, networking tadi yang Michael bilang, I really agree with that. Jadi waktu kalian college, waktu kalian university, silakan build networking yang besar, yang banyak, ketemu teman, ketemu orang, temukan your passion, and then just like Michael said, go for it, bener, coba dulu aja di awal gitu kan. Karena mumpung masih muda, bebannya belum banyak tadi kata Michael katanya. Betul. Agree with that. Ya. Betul banget. Keren sih. Okay, thank you banget nih Michael udah datang ke sini. That was a very good thing you do. Keep impacting Michael, keep exploring your potential. Yeah. Keep being a blessing wherever you are. Okay.
Bye Mike. Okay. Alright, thank you very much, sir. Have a good one. Bye. Thank you for watching. Like jika kamu suka, subscribe buat ikutin semua ceritanya, share jika kamu rasa video ini berguna. Kamsahamnida.